الأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir kita dapatkan di dalam pembahasan bab yang keberapa ini terakhir itu, yaitu adalah apa? Tidak mau mengakui kesalahan yang terdahulu. Kemudian kita lewati dalil-dalil dan kalam para ulama. Kemudian selanjutnya kita katakan wala budda minal i'tirafi bi bid'atih. Dia harus mengakui bid'ah yang pernah dia lakukan, baru dianggap apa? Bersih tobatnya, sah tobatnya. Qala al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah, wa man taba min bid'atin mufassiqatin aw mukaffirah sahha in i'tarafa biha. Orang yang bertobat dari bid'ah mufassiqah atau bid'ah mukaffirah itu sah apabila dia mengakui itu. Wa illa fala, kalau dia tidak mengakui maka tidak sah. Tayyib, ini telah kita lewati kalam para ulama banyak sekali. Berarti orang-orang yang roja yang semacamnya itu yang mengatakan mengajak kepada salaf, tayyib, salaf yang mana? Sementara salaf seperti ini. Mereka dusta ketika mengatakan salaf ternyata apa? Rajin mengemis. Salaf enggak seperti itu. Mengatakan salaf rajin apa? Selfie. Sementara apa? Salaf enggak seperti itu. Sampai kemarin teman yang di Tanjung Pinang, ketika anak dikasih tahu oleh temannya, ini dia baru keluar dari roja, maka kesempatan anak tanya. Karena masing-masing tempat yang mengaku keluar dari roja, anak tanya, apa yang menyebabkan Anda merasa tidak ngam dengan orang roja dan tidak selesa? Anak tanya untuk tahu betulkah dia itu di atas ilmu ataukah dia sekedar ikut-ikutan atau dusta. Masing-masing alhamdulillah data bagus-bagus, menunjukkan mereka tahu ini memang enggak layak. Nah, yang terakhir ini anak tanya dia, kenapa Anda merasa enggak ngam dengan roja dan keluar? Dia mengatakan ini enggak betul. Dalil selalu mengatakan apa? Haramnya gambar, tapi mereka bergambar. Terus Ustadz mengatakan haramnya televisi, ternyata Ustadznya masuk di televisi. Saya bingung lah katanya. Karena apa? Di dalam sebagian ceramah Ustadznya mengatakan televisi enggak boleh. Tapi saya lihat Ustadznya ada dalam kotak itu. Terus dia bilang, yang susah waktu itu adalah apa? Untuk menjelaskan ke istri saya. Istri saya bingung. Dohirnya adalah kitabnya sama, ajarannya sama, pakaiannya sama. Sampai kemudian suatu hari istrinya lihat di YouTube, ini ustadznya betul-betul apa? Bukan dalam keadaan taklim. Tapi apa? Betul-betul selfie, berjejer-jejer, berapi-rapi, kemudian apa? Dipotret. Bukan karena ini dalam rangka dakwah, bukan sedang dakwah, memang dipotret untuk apa? Duduk bersama. Nah, kemudian yang bawah-bawah para akhwat komentar, oh yang ini yang handsome, oh yang ini sampai terbawa-bawa ke alam mimpi saya. Istrinya heran, tak betul ajaran macam ini. Akhirnya dia keluar, enggak betul memang ini. Baik, apakah salaf seperti itu? Coba katanya ngaku salaf. Memangnya salaf macam itu? Baik, belum lagi yang sifatnya prinsipil. Ini mungkin untuk gambar tidak sampai istilahnya prinsipil, tapi apa? Ini tauhid, dan tauhid prinsip juga sebenarnya. Baik, wa qala fi syarah fa ammal bid'atu fa taubatu minha bil i'tirafi biha. Adapun untuk bid'ah maka cara tobatnya harus mengakui. Dan ini yang mereka tidak berani dan tidak mau, terlalu gengsi untuk itu. Waruju'i anha, dan rujuk. Mungkin kalau rujuk tampak mereka sudah enggak lagi apa membela Muhammad Surur dan para teman-temannya itu. Tapi apa mengakui enggak mau. Ini kibir. Wa'tiqadi diddi makana ya'taqidu minha, dan meyakini apa yang dulu dia, dan meyakini kebalikan dari apa yang dulu diyakini. Jadi beberapa syarat terpenuhi, syarat yang tidak meresikokan, tidak membahayakan apa kehormatan mereka, tapi yang dianggap membahayakan kehormatan, ini yang mereka enggak mau. Padahal apa? Kalam-kalam ulama banyak. Barang siapa mengaku ini bukan dia jatuh, bahkan apa? Bahkan dia akan dihormati, mengakui kesalahan berarti apa? Memang ibadahnya lillah, bukan untuk apa mengagungkan diri dan takut, atau sebaliknya yaitu apa? Takut harga dirinya tercemar kalau mengaku salah. Enggak begitu, betul-betul dia lillahi ta'ala. Betul-betul salah ya saya mengaku salah. Nah, yang ini tidak seperti itu, kelompok yang dibahas itu. Qala fi ri'ayah fi maudhi'in akhar man kafara bi bid'atin, yaitu apa? Ini adalah kitab-kitab mazhab apa? Hanabilah. Orang yang kafir dikarenakan suatu bid'ah, qubila taubatuhu alal asah. Tobatnya tetap diterima menurut pendapat yang paling sahih, wa qila in i'tarafa biha. Dan dikatakan kalau apa? Kalau dia mengakui itu, wa illa fala. Kalau dia enggak mengakui maka tidak. Wa qil in kana da'iyatan lam tuqbal taubatuh. Kalau dia dai kepada kebid'ahan tidak diterima tobatnya. Ini tapi apa? Bukan pendapat yang betul tentunya. Wa dzakarul qadhi fil khilafi fi akhir mas'alatin hal tuqbalu taubatu zindiq.
Al-Qadhi menyebutkan perselisihan di akhir masalah apakah taubat orang zindik, munafik i'tiqadi itu diterima. Jelas yang betul diterima. Ada orang-orang munafikun yang taubat di masa Rasulullah SAW dan kisahnya sahihah. Qala Ahmadu fi riwayatil Murrudhi fi rajuli yushhadu alaihi bil bid'ah fayajhad. Imam Ahmad dalam riwayat Al-Murrudhi berkata tentang seorang lelaki yang dia itu dipersaksikan memiliki kebid'ahan. Faya jihad, lalu apa dia tidak mengakui. Maka Imam Ahmad mengatakan laisat lahu taubah. Dia tidak punya tidak diterima taubatnya. Innama taubatu liman i'taraf. Taubat itu hanya untuk orang yang mau mengakui. Gimana kalau enggak mengakui? Kita katakan sudah ada saksi. Maka pengakuan ataupun tidak pengakuan dia tidak terpandang. Yang penting saksi sudah ada, yang tersisa adalah dia harus mengakui salah dan bertaubat. Fa amma man jahada fala taubatalah. Adapun orang yang tidak mengakui, yaitu mengingkari, padahal sudah jelas pada zaman dulu apa yang dia lakukan, maka tidak ada taubat untuk dia. Wa qala fi riwayatil Murrudhi, juga dalam riwayat Murrudhi beliau mengatakan wa idza tabal mubtadi'u yu'ajjalu sanatan hatta tasihha taubatuh. Apabila mubtadi' itu bertaubat, diakhirkan taubatnya itu sampai setahun, yaitu lihat, diuji dulu. Seperti kisah Sobit. Tapi tentunya yang rajih bukan itu. Yang rajih adalah sampai jelas qarinahnya. Walaupun tidak sampai setahun, seperti contohnya adalah kisah Ka'ab bin Malik dan yang semacamnya. Wahtuja bi, ini kembali ke sebab. Wahtaja bi hadis Ibrahim At-Taimi. Beliau berdalilkan dengan hadis Ibrahim At-Taimi annal qauma nazaluhu fi sabir ba'da sanah. Bahwasanya ada suatu kaum yang nazaluh. Alam ini apakah nazaluh itu maksudnya adalah memposisikan beliau atau singgah ke tempat beliau dan berbicara tentang fi sabir ba'da sanah setelah 1 tahun. Faqal jalisuh, maka beliau mengatakan enggak apa-apa kalian duduk-duduk dengan dia. Wa kunu minhu ala hadar, tetap kalian waspada terhadap dia. Wa qala al-qadhi Abdul Husain ba'da an dzakara hadhihi riwayah wa ghairaha. Setelah beliau menyebutkan riwayat ini dan yang lainnya, Al-Qadhi Abdul Husain mengatakan fa dhahiru hadhil alfat qabulu taubatihi minha ba'da li'tiraf. Zahir dari lafaz-lafaz ini adalah taubat dia diterima tapi setelah dia mengakui. Wal mujanabati liman kana yuqarinuh, dan menjauhi orang yang dulu seiring dengan dia, seiring dalam kebid'ahannya. Jangan malah sampai sekarang masih berteman dengan orang yang ketahuan dia adalah dari kalangan mubtadi'ah tadi. Wa mudhiyi sanah, dan setelah berlalu 1 tahun terbukti memang dia jujur dengan pengakuannya itu. Summa dzakara riwayatan saniyatan annaha la tuqbal. Kemudian beliau menyebutkan riwayat kedua dari Imam Ahmad bahwasanya taubat orang tadi sama sekali tidak diterima. Wahtarahu Ibnu Syaqillah. Dan ini yang dipilih Ibnu Syaqillah, enggak diterima taubatnya. Wahtaja li ikhtiyarihi biqaulihi alaihissalam. Kemudian beliau Ibnu Syaqillah berdalilkan kenapa beliau memilih itu dengan sabda Rasulullah SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa membuat atau mensunnahkan sunnah yang buruk, jalan agama yang buruk, maka dia memikul dosanya dan dosa orang yang mengamalkan itu sampai hari kiamat. Taib, ini sahih li ghairi. Wa rawa Abu Hafsin Al-Uqbari ya rahmatullah bi isnadihi an Anas marfu'an anna Allah azza wa jalla ihtajabat taubata an kulli sahibi bid'ah. Bahwasanya Allah azza wa jalla itu menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah. Taib, untuk yang mansana ini riwayat Muslim ya. Adapun yang di bawah hadis Anas ini yang sahih li ghairi. Tayyib, qala Syekh Taqiyuddin wa hadzal qaulul jami'u lil maghfirati li kulli dzambin litaibi minhu. Syekhul Islam mengatakan ini maksudnya adalah berikut ini atau yang dibahas oleh Syekhul Islam sebelumnya, bahwasanya ini adalah pendapat yang bersifat menyeluruh terhadap pengampunan untuk setiap dosa bagi orang yang bertaubat. Kama dalla alaihil Qur'anu was sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an was sunnah. Bahkan kesyirikan pun kalau orangnya taubat diterima itu. Apalagi yang istilahnya tidak sampai kesyirikan. Wa huwa shawab, dan inilah yang betul. Inda jamaahiri ahlil ilm, menurut jumhur para ulama, wa in kana minan nas man istasna ba'daz dzunub. Walaupun sebagian orang ada yang memperkecualikan sebagian dosa, sama sekali enggak boleh taubat walaupun dia bertaubat.
tetap apa tidak diampuni walaupun dia bertobat. Ka qauli ba'dihim inna taubata da'iyati ilal bid'ah la tuqbal batinan. Seperti ucapan sebagian mereka bahwasanya tobat orang yang menyerukan kepada kebid'ahan itu tidak diterima secara batin. Lil hadisil Israili, berdasarkan hadis apa kisah Israiliyat. Alladzi fihi, yang di dalamnya ada firman Allah Ta'ala, wa kaifa man adlalta. Kalau aku menerima taubatmu, bagaimana dengan orang yang telah engkau sesatkan? Dan itu memang disebutkan juga oleh siapa? Imam Ibnu Katsir. Tapi apa? Kisah Israiliyat. Wa hadza ghalat. Kata beliau, kata Syekhul Islam, ini keliru. Pendapat ini keliru. Fa inna Allah Ta'ala qad bayyana fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala telah menerangkan dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam annahu yatubu ala a'immatil kufr. Bahwasanya dia menerima taubat para pemimpin kekufuran. Ini lebih besar daripada sekedar apa? Penyeru bid'ah. Alladzina hum a'zamu min a'immatil bid'ah. Yang mana jelas mereka itu lebih besar dosanya daripada para pemimpin kebid'ahan. Intaha kalamuh. Selesai kalam Syekhul Islam. Ini masih apa? Rangkaian kalam Imam Ibnu Muflih. Wa qala Ibnu Aqil fil Irsyad, ar-rajulu idza da'a ila bid'ah tsumma nadim. Seseorang jika dia mengajak kepada kebid'ahan lalu dia menyesal, alamakan menyesali apa yang terdahulu, wa qad dhalla bihi khalqun katsir, sementara telah banyak orang yang tersesat karena dia, wa tafarraqu fil bilad, dan mereka terpencar-pencar di berbagai negara misalkan atau di berbagai negeri. Enggak mungkin untuk apa? Orang yang ingin taubat ini apa? Dia datang ke rumah masing-masing. Oh, saya keliru begini. Orang telah terpencar-pencar enggak tahu kemana saja mereka itu. Wa matu, dan bahkan apa? Sebagian telah mati di atas apa? Kesesatan. Fa inna taubatahu shahihah. Maka sesungguhnya taubat dia itu tetap sah idza wujidat asyara'id, apabila syarat-syaratnya memang dipenuhi, didapatkan. Wa yajuzu an yaghfirallahu lah, dan mungkin untuk Allah itu mengampuni dia. Wa yaqbala taubatah, dan menerima taubat dia. Wa yusqita dzamba man dhalla bihi, dan mungkin juga untuk Allah menggugurkan dosa orang yang telah sesat disebabkan orang ini bi an yarhamah. Dengan cara apa? Allah merahmati orang yang tersesat tanpa ilmu tadi yang telah meninggal. Wa yarhamahum, merahmati orang yang taubat dan merahmati orang-orang yang disesatkan tadi. Wa bihi qala aktsarul ulama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Khilafan li ba'di ashabi Ahmad, berbeza dengan pendapat sebagian pengikut Ahmad. Wa huwa Abu Ishaq ibnu Syaqillah wa huwa madhhabur Rabi ibni Nafi'. Wa annaha la tuqbal, bahwasanya taubat tadi tidak diterima. Summah tajja bi hadisil Israili wa ghairih. Lalu dia, yaitu apa? Ibnu Syaqillah dan lain-lain berdalilkan dengan hadis Israiliyat dan yang lainnya. Wa qal la namna'u an yakuna mutalaban bima zalimil adamiyyin. Kata Ibnu Aqil, yaitu kita tidak menghalangi. Boleh jadi nanti di hari kiamat dia dituntut karena apa? Kezaliman-kezaliman yang dilakukannya terhadap manusia. Walakin hadza la yamna'u sihhatat taubah. Tetapi ini tidak menghalangi benarnya taubat atau sahnya taubat. Seperti apa? Orang yang mati dibunuh. Orang yang membunuh. Kemudian apa? Kemudian dia taubat. Sah enggak taubatnya? Di sisi Allah sah. Tetapi apa? Di hari kiamat dia akan dihadapkan dengan orang yang dia bunuh untuk menyelesaikan haknya. Dan juga apa? Di dunia masih apa? Berurusan dengan ahli waris. Ahli waris dan ahli keluarga itu. Jadi ini lain, yang itu lain. Masalah sah atau tidak sah, tobatnya sah kalau syarat terpenuhi. Tapi apa? Masalah kedzaliman itu diselesaikan. Mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Kataubati minas sariqah, seperti apa? Tobat dari pencurian. Wa qatlin nafas, dan apa itu? Membunuh jiwa, membunuh seseorang. Wa ghasbil amwal, dan juga apa? Merampas harta. Shahihatun maqbulah, itu sah dan diterima. Asalkan apa? Syarat-syarat terpenuhi. Wal amwalu wal huququ lil adami la tasqut. Masalah harta dan hak-hak kemanusiaan ini tidak gugur. Tapi di sisi Allah dosa dia gugur. Cuma apa? Harus diselesaikan dulu dengan apa? Orang yang terdolimi. Wa yakunu hadzal wa'idu raji'an ila dzalik. Dan jadilah ancaman ini, yaitu apa? Ancaman bahwasanya Allah menghalangi taubat pelaku bid'ah, dan dalil-dalil yang semacam itu yang dipakai oleh kelompok tadi, ini adalah apa? Untuk dalam masalah ini. Untuk di sisi Allahnya boleh diterima taubatnya, tapi apa? Urusan dengan orang yang didolimi belum selesai. Wa yakunu nafyul qabuli raji'an ilal qabulil kamil. Dan boleh jadi ditiadakannya penerimaan taubat itu kembali kepada apa? Penerimaan yang sempurna.
Yaitu apa? Seluruh pihak sudah apa? Tidak lagi menuntut dia. Waqal Ibnu Aqil juga mengatakan huwa ma'zurun bi dhalalihim wa hum ma'zuruna bi af'alihim. Dia berdosa dengan sebab apa? Kesesatan orang-orang yang mengikuti dia. Mereka juga apa? Berdosa karena perbuatan mereka. Tidak mau ikut apa itu sunnah tapi malah ikut bid'ah. Padahal mereka punya akal dan punya kemampuan untuk belajar. Wa qad taqaddamatil mas'alatu fi awwali fusulit taubah. Telah berlalu masalah ini di awal-awal pasal taubat. Kata apa? Ibnu Aqil, bukan. Ibnu Muflih Al-Hambali. Baik, semuanya selesai dari Al-Adabus Syar'iyyah. Lanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.